Untuk skornya sendiri di sini, untuk pendaftar tujuan magister dalam negeri, nah skor minimalnya itu 450. Terus untuk tujuan dokter dalam negeri itu 500. Skornya sendiri di sini, untuk pendaftar tujuan magister dalam negeri, nah skor minimalnya itu 450. Terus untuk tujuan dokter dalam negeri itu 500. Untuk yang berasal dari lembaga resmi juga ya. Nah ini untuk yang sertifikat TOEFL-nya. Jadi kalau misalkan magister dalam negeri itu 450. Terus untuk yang doktoralnya yang dalam negeri juga itu 500 kayak gitu. Nah untuk ini sebelum ke lanjut, banyak ada juga yang banyak bertanya, gimana sih Kak, saya mau daftar untuk magister, tapi adakah lembaga yang bisa membuat sertifikat atau sertifikatnya itu bisa jadi dalam waktu singkat. Nah itu belum saya bisa jawab juga. Mungkin ada teman-teman yang bisa jawab juga, boleh ditulis di kolom komentar. Tapi mungkin untuk saya sendiri, pengalaman itu kan 14 hari kerja. Jadi kalau misalkan memungkinkan untuk daftar dengan penutupannya itu kan tanggal 20 Oktober kan. Jadi benar-benar teman-teman tuh memanfaatkan waktu dan mencari lembaga-lembaga yang memang dalam waktu ini, dekat ini mengadakan tes TOEFL. Dan bisa juga via online. Tapi kita pun harus cermat mencari yang memang benar-benar dari ITS, kerjasama dengan ITS. Oke guys, langsung lagi ya, next dulu. Mengunggah surat keterangan menunda memulai studi dari perguruan tinggi, atau tadi lebih akrab sih kalau aku tuh bilangnya DEFER ya, surat DEFER, pernyataan DEFER ke kampus itu harus dilampirkan juga. Terus pendaftaran beasiswa pendidikan Indonesia ini yang telah ditetapkan sebagai penerima beasiswa tidak dapat mengajukan perpindahan perguruan tinggi tujuan dan program studi tujuan. Nah, kebanyakan banyak nih yang masih bertanya ketika ikut, baik misalkan di tahun ini atau misalkan mau menggunakan jalur masuk untuk pendaftaran di tahun-tahun yang akan datang. Masih bertanya, Kak bisa nggak sih kalau misalkan kita mengganti perguruan tingginya? Nah jawabannya memang tetap tidak, jadi tidak bisa mengajukan perpindahan seperti itu. Terus di sini untuk tadi pendaftaran dan seleksi beasiswa pendidikan tadi udah ada bocoran ya. Tutupnya itu untuk beasiswa di bulan ini adalah tanggal 20 Oktober. Oke guys, untuk pembukanya sendiri sudah dibuka 2 hari atau beberapa 3 hari lalu. Itu di tanggal 6 Oktober 2020. Untuk penutupannya sendiri itu di tanggal 20 Oktober 2020. Berarti hanya diberikan kesempatan 2 minggu. Benar-benar 2 minggu yang harus benar-benar dimaksimalkan untuk teman-teman yang mau berjuang ambil beasiswa ini. Terus ada juga yang namanya seleksi administrasi. Nah, seleksi administrasinya itu setelah beasiswanya ditutup, nah dilakukanlah seleksi administrasi dari tanggal 21 Oktober sampai dengan tanggal 1 November. Terus nanti setelah seleksi administrasi selesai, itu nanti di tanggal 2 Novembernya akan diumumkan hasil dari seleksi administrasinya. Nah, setelah seleksi administrasi belum selesai guys. Nah, setelah itu ada yang namanya seleksi substansi. Nah, seleksi substansi ini itu dilakukan dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 20 November. Nah, seleksi substansi itu mungkin untuk skema ini saya belum tahu, tapi untuk tahun-tahun sebelumnya di tahun 2019 seleksi substansi itu berupa wawancara. Seperti itu. Nah, untuk terakhir kita nunggu setelah seleksi substansi itu beres. Nah, kita nunggu pengumuman hasil seleksi substansi itu di tanggal 4 Desember 2020. Oke, itu bila. Jadi kalau misalkan ada yang mau ditanya, boleh ditulis di kolom komentar, guys. Oke, di sini. Nah, bagaimana cara mendaftarnya? Nah, untuk mendaftar secara online pada situs pendaftar beasiswa LPDP, ini alamatnya beasiswa.lpdp.kemenq.go.id, melengkapi dan mengunggah semua dokumen yang dipersyaratkan pada aplikasi pendaftar. Pastikan melakukan submit aplikasi pendaftaran untuk mendapatkan kode registrasi atau pendaftaran. Nah, ini benar-benar harus ditekankan gimana cara mendaftarnya, gimana cara menyiapkan strategi ketika kita mengupload berkas dan lain sebagainya. Itu saya rasa tidak jauh berbeda dengan skema-skema tahun-tahun sebelumnya. Jadi, sobat sekalian yang butuh strategi ketika melakukan registrasi, boleh ditonton di video Sahabat Ilmu. Oke guys, untuk alamat ini pun nanti akan aku simpan di box deskripsinya guys. Oke. Nah, untuk proses beasiswa pendidikan sendiri berarti tadi ada seleksi administrasi dan seleksi substansi. Oke, ini ada catatan-catatan. Nah, untuk teman-teman yang masih bertanya tentang LOE, di sini juga dijelaskan bahwa LOE unconditional adalah surat resmi dari perguruan tinggi atau official admission
yang menyatakan bahwa seseorang telah diterima di perguruan tinggi dengan tanpa persyaratan lagi yang memuat nama lengkap, jenjang studi, program studi, serta intake studi. Nah, jika pendaftar mengunggah LOE unconditional, maka harus memenuhi kriteria sebagai berikut nih. Perguruan tinggi dan program studi harus sesuai dengan salah satu pilihan pada aplikasi pendaftar. Intake study harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan LPDP terkait perkuliahan yang paling cepat yang diizinkan tadi kan 2021. Terus jika intake perkuliahan yang tercantum pada LOE yang diunggah tidak sesuai ketentuan, maka wajib melampirkan surat defer yang tadi kan kata aku ya, penundaan. Jadi istilahnya kita defer tahunnya tuh. Dari perguruan tinggi yang menerbitkan LOE. Nah, ini dokumen apa saja yang harus diisi atau diunggah pada aplikasi ini sudah benar-benar disediakan karena memang waktunya 14 hari. Jadi ini benar-benar sudah dikasih listnya langsung nih. Ada biodata diri, ada KTP, ada surat izinnya. Jadi udah dikasih listnya. Jadi tinggal dicontreng-contreng kalau yang udah ada kayak gini. Terus yang sebelah kanannya juga ini untuk komitmen kembali. Nah, sebelum ke sini kita ulas lagi dulu di LOE-nya guys. Jadi gini, untuk teman-teman, terutama ibu bapak yang dari rekan-rekan dari guru, itu banyak juga yang bertanya via chat, gimana sih dengan LOE ini? Nah, mungkin secara pemahaman saya, ini mohon maaf apabila salah, tolong diluruskan juga. Jadi memang diperuntukkan untuk teman-teman yang mungkin sudah kuliah, sudah dapat LOE, apakah itu yang mungkin intake-nya ditunda atau karena mungkin tidak ada biaya, atau misalnya kekurangan biaya, atau misalkan yang sudah kuliah tapi masih berpikirkan biaya dan memberikan kesempatan untuk memberikan beasiswa. Karena LOE ini setahu saya kalau misalkan teman-teman yang mau ngambil di dalam negeri itu udah penutupan, bahkan udah kuliah mau hampir setengah semester. Ini yang dari kemarin ditanya, oke, katanya saya udah punya persyaratan semua udah memenuhi, tinggal melengkapi kayak misalnya bikin essay dan lain sebagainya. Terus untuk TOEFL oke, saya punya katanya, tapi masalahnya satu di LOE. Nah, ini mungkin saya belum bisa menjawab juga apakah ada alternatif seperti apa kayak gitu. Jadi untuk teman-teman yang juga tahu atau misalkan mengalami, boleh berbagi di sini pengetahuannya atau berbagi caranya agar teman-teman yang masih bingung dengan pertanyaan itu bisa terbantu juga. Oke, itu dia untuk masalah tentang LOE. Oke, next di sini. Nah, di sini untuk komitmen kembali ke Indonesia dan rencana kontribusi di Indonesia pasca studi. Nah, tadi kan aku juga udah kupas bahwa nanti di akhir itu pasti ada lempirannya, ada petunjuk gimana cara kita membuat esainya. Nah, di sini isinya itu ada deskripsikan diri kita itu dideskripsikan di tulisan itu. Terus masalah urgent yang sedang dialami oleh Indonesia atau lingkungan sekitar tempat kita. Nah, solusi penyelesaian yang kalian tawarkan itu apa? Nah, itu seperti kalau misalkan kalian mau tambah-tambah referensi, boleh juga kunjungi ada video-video sahabat ilmu berkaitan dengan contoh essay yang ditulis oleh admin di tahun 2019 guys. Terus di sini ada deskripsikan pentingnya ilmu yang akan Anda ambil. Nah, ini sama sih semuanya ada. Ini kalau misalkan di tahun 2019 lebih ke kayak proposal studi sih. Proposal studi di sini. Atau kayak misalkan rencana studi. Nah, bisa dilihat tuh. Nah, ini sih intinya kita itu kayak menawarkan ke pemberi beasiswa, kita punya apa, kita mau ngapain, dan kita layak enggak sih gitu kan dengan beasiswa ini kayak gitu. Nah, ini ada juga rencana studi. Oh, berarti yang tadi itu mungkin lebih ke proposal studi sih, lebih ke proposal studi. Nah, ini karena rencana studi ada khusus nih, khusus magister. Ini 1.500 sampai 2.000 kata ya. Jadi memang dibatasi karena mungkin waktu juga kan. Kalau tidak dibatasi mungkin bisa jadi bingung juga mau bikinnya tuh berapa kata. Ini bisa dibaca-baca. Nah, ini rencana studi juga ada. Bisa nanti aku akan simpan link-link untuk proposal studi, rencana studi, terus untuk strategi nanti mengupload berkas-berkas dan lain sebagainya di link box deskripsinya. Ini nanti bisa dibaca. Ini juga untuk proposal penelitian juga bisa dibaca. Dan ini ada contoh format surat rekomendasinya juga sudah ada di sini. Jadi tinggal di print nanti ditulis tangan. Dan ini ada yang bermateri yang tadi ya, surat pernyataan ini. Ini contoh-contoh sertifikatnya juga ada. Contoh sertifikat TOEFL, terus TOEFL ITV, IBT sudah ada di sini contoh-contohnya. Dan ini juga ada daftar perguruan tinggi tujuan dalam negeri untuk beasiswa pendidikan tahun 2020. Jadi yang ada di sini. Jadi tolong cek teman-teman yang sudah kuliah dan mengajukan DPR dan ingin ikut beasiswa LPDP, tolong dicek apakah universitas yang sudah teman-teman itu dapatkan LOE-nya apakah masuk di perguruan tinggi yang akan didanai oleh LPDP atau tidak.
Ini untuk program doktoral dulu ya. Ini jadi tolong dilihat di ininya, daftarnya. Ini banyak sekali, jadi coba nanti boleh dilihat. Dan baiknya kalau saya waktu mendaftar itu di print out semuanya, agar bisa dicoret-coret, kita tentuin mau pilih universitas mana, terus mana aja yang udah dipenuhi persyaratannya. Nah, itu dia berkaitan dengan buklet untuk beasiswa pendidikan. Nah, untuk buklet selanjutnya akan dibahas juga di video selanjutnya berkenaan dengan teman-teman yang mau apply atau misalkan mau ambil beasiswa perguruan tinggi utama dunia, guys. Oke, terima kasih dari sahabat ilmu, mudah-mudahan bermanfaat, guys. Oke guys, itu dia tadi video berkaitan dengan buklet atau persyaratan apa saja yang harus dipenuhi. Nah, intinya kalau di LPDP itu kita harus sesuaikan dulu dengan persyaratan atau persyaratan minimal yang diminta oleh LPDP. Nah, selebihnya apakah kita misalkan memenuhinya melampaui ataupun misalkan kita standar hanya hanya masuk ke minimal, standar minimalnya saja, oke, itu kita bisa apply, guys. Jadi tentuin dulu persyaratannya itu kita memenuhi atau enggak. Kalau misalkan salah satu saja tidak dipenuhi, nah otomatis itu kita nggak boleh memaksakan. Maksudnya ya jangan memaksakan juga, karena toh persyaratannya saja belum bisa kita penuhi. Kalau ada yang masih ditanyakan, boleh ditulis di kolom komentar, guys. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Dan mudah-mudahan teman-teman yang apply di bulan Oktober ini diberikan kelancaran dan diberikan hasil yang terbaik dan memuaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat, guys.